Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Nah Soli Solihah, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, 3, dan 4. Tentang pelajaran PPKN, materinya ada keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, ada hak dan kewajiban, serta ada melaksanakan tugas sesuai dengan peran. Nah, Solihah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Solihah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, yang pertama, Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu sifatnya periang dan lucu. Yang kedua ada Ibu Dedi. Ya, Ibu Dedi memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan sabar. Selanjutnya ada Ayah Dedi. Ayah Dedi memiliki sifat yang tegas tetapi penyayang seperti Ibu Dedi. Nah, Solihah. Kemudian selanjutnya ada keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Nah, Solihah, kemarin pada saat masih belajar di sekolah tentunya kalian akan menjumpai teman-teman yang memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Yang pertama ada teman yang rajin belajar. Nah, rajin belajar ini termasuk sifat yang baik. Jadi, Solihah harus mencontohnya ya. Kemudian ada malas datang terlambat ke sekolah. Ayo, Solihah, siapa yang pernah atau bahkan malah sering terlambat datang ke sekolah? Nah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Selanjutnya ada gemar menabung. Senang menyisihkan uang saku untuk ditabung lah. Ini adalah termasuk salah satu sifat yang wajib untuk dicontoh. Nah, selanjutnya ada baik hati, suka berbagi, dan tidak pelit. Nah, ini termasuk ke dalam sifat yang terpuji. Jadi, Solihah harus mencontoh sifat yang ini ya. Ketika Solihah memiliki makanan atau minuman, jangan lupa untuk berbagi dengan temannya. Selanjutnya ada keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ada saling menghormati dengan tetangga yang beragama lain. Nah, Solihah, ketika kalian punya tetangga yang berbeda keyakinan atau memiliki agama yang lain, non-muslim, maka kalian harus saling menghormati, tidak mengejek tetangganya. Oke? Kemudian penolong dan ringan tangan. Nah, Solihah, ketika ada tetangga atau ada kerabat yang memiliki atau yang sedang tertimpa musibah, maka selayaknya kita membantu untuk menolong. Kemudian selanjutnya ada gotong royong, suka membantu dan bekerja sama. Nah, ketika di lingkungan kalian ada kegiatan, maka kalian harus membantu dengan bergotong royong. Nah, itu termasuk juga dalam sifat yang terpuji. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga di sekolah. Yang pertama, kita akan belajar tentang tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Nah, ini yang pertama ada ayah sebagai kepala keluarga. Yang kedua ada ibu. Nah, ini yaitu tugasnya mengurus rumah tangga, baik menyapu, mengepel, dan lain-lain. Kemudian ada hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Yang pertama ada hak. Nah, hak yang dimiliki oleh ayah yaitu dihormati dan dihargai. Begitu pula dengan ibu.
Nah, hak ibu yaitu dihormati dan dihargai. Yang ketiga ada hak anak. Hak anak yaitu mendapatkan kasih sayang. Yang kedua mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Nah, yang pertama ada kewajiban ayah yaitu mencari nafkah. Kemudian yang kedua kewajiban ibu yaitu mengurus rumah tangga. Yang ketiga ada kewajiban anak yaitu membantu orang tua, menghormati orang tua, belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban di rumah dengan bekerja sama. Ya, yang pertama ada mendapatkan hak di rumah. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Kemudian yang kedua ada melaksanakan kewajiban di rumah. Nah, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Dengan begitu akan menjadikan tugas menjadi ringan. Nah, misalkan saja ibu sedang memasak. Nah, maka soleh-solihah harus membantu ibu memasak. Dengan begitu, maka tugas di rumah akan menjadi lebih mudah bila dikerjakan dengan bersama-sama. Kemudian selanjutnya bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Nah, ini dia yang pertama, bekerja sama memasak di rumah. Seperti yang sudah Pak Sukma jelaskan tadi. Nah, dengan bekerja sama maka pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua ada bekerja sama membersihkan rumah bersama. Seperti ada yang di dalam foto kalian lihat. Keluarga saling bekerja sama dalam membersihkan rumah, di mana ayah dan adik laki-laki sedang membersihkan meja, kakak perempuannya sedang membersihkan TV, dan ibunya sedang menyapu. Itu adalah termasuk bentuk kerjasama di dalam rumah. Kemudian manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Nah, apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, tentunya dengan kita berbagi peran, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dikerjakan dengan berbagi peran. Yang ketiga, ada memupuk rasa kebersamaan. Selanjutnya keempat, ada mempererat hubungan baik anggota keluarga. Itu termasuk manfaat berbagi peran. Nah, kemudian ada keragaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada guru. Nah, guru memiliki peran yang penting dalam mendidik generasi bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada arsitek. Seorang arsitek memiliki peran penting dalam pembentuk rancangan bangunan. Nah, tugas dari arsitek yaitu merancang struktur dari bangunan. Nah, itu adalah tugas dari arsitek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian tugas di lingkungan sekolah. Nah, seperti kalian lihat di dalam gambar. Nah, yang pertama ada yang mengepel. Yang kedua ada membersihkan meja. Ada juga yang membersihkan rak buku. Nah, dalam foto ini kalian dapat melihat pembagian tugas di lingkungan sekolah. Nah, ada yang mengepel, membersihkan meja, membersihkan rak buku, dan lain-lain. Itu termasuk pembagian tugas di lingkungan sekolah. Kemudian, dalam melaksanakan tugas sesuai peran dalam sekolah. Yang pertama ada tugas siswa. Nah, tugas siswa tentunya adalah belajar dengan tekun,
melaksanakan piket kelas, dan ikut menjaga kebersihan di sekolah. Yang kedua ada tugas guru. Nah, tugas guru adalah mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan pengetahuan. Yang ketiga ada petugas keamanan di sekolah. Nah, tugas dari petugas keamanan di sekolah yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman. Solih-solihah, ternyata tidak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya. Insya Allah akan kita sambung pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.